Shalom keluarga besar BMC dimanapun kita semua berada. Kita bersuka cita karena hari ini adalah hari Thanksgiving. Dan kami mengucapkan Happy Thanksgiving untuk kita semua. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk ya, Dia Allah yang sanggup menyediakan setiap berkat-berkat bagi kita yang sungguh mengasihi Dia. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikannya, untuk kasih-Nya yang diberikan. Haleluya. Tuhan bagiku, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Bersama-sama mengucap syukur. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami diberkati oleh Engkau. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Dia yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan kita, setiap apapun yang kita perlukan. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya dan amin. Ya dan amin. Setiap perkataan. Sungguh ya dan amin setiap perkataan. Ya dan amin. Firman-Mu yang menguatkan kami. Janji-janji. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Imanku pun kuat karena Firman-Mu setia bagiku. Sempurna Kau Yesus. Ya dan amin. Dan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya dan kami percaya akan setiap janji-janji dari Firman-Mu. Imanku pun kuat karena Firman-Mu. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya dan amin. Setiap perkataan-Mu. Terima kasih buat setiap firman-firman yang Kau berikan yang menguatkan kami. Kami mengucap syukur di hari Thanksgiving ini. Imanku pun kuat karena Firman-Mu. Engkau Allah yang setia bagi kami, dulu sekarang sampai selamanya. Kau Yesusku, sempurna Kau Yesusku. Engkau Allah kami yang sempurna, sempurna Kau Yesusku. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Mengucap syukur adalah sikap di mana kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari kita mau tinggikan Tuhan dan kita mau katakan kepada Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku teguh dalam. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemenangan saat kami mengucap syukur. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap mengucap syukur. Angkat pujian, katakan syukur pada Tuhan. Teguh dalam-Mu ku menang. Kami diberikan kemenangan saat kami mengucap syukur. Haleluya, ada mujizat, mujizat dalam bersyukur. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau tempat
perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Kami menang bersamamu Tuhan Yesus. Ku menang bersamamu. Syukur bagi Tuhan. Katakan thank you Jesus. Haleluya. Berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Berterima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan. Haleluya. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Boleh kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur Tuhan senantiasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap selalu bersyukur Tuhan. Yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami angkat pujian kami bawa hidup kami bawa seluruhnya Tuhan. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kita angkat tangan kita sekali lagi katakan ucapan syukur Tuhan yang terbaik kami bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kau kuatkan setiap kami, Kau berikan jawaban bagi setiap kami. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kita angkat tangan kita katakan haleluya. Ucapkan syukurmu saudara. Senantiasa katakan terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau selalu setia dalam hidup setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Kami bersyukur.
terima kasih untuk segalanya yang Kau sudah sediakan, yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Kemenangan, mujizat, kekuatan, kelimpahan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Thanksgiving buat semua keluarga besar Bethany Miracle Center di Amerika, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Saya percaya di hari spesial ini, sungguh Tuhan tetap menyatakan kebaikan dan kesetiaannya buat setiap kita. Dan saya percaya di hari spesial ini, Tuhan mengajar kita untuk kita selalu mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dan setiap keadaan kita. Nah, kita akan belajar sebuah tema renungan hari ini adalah bersyukur itu wajib. Bersyukur itu wajib. Saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata mengucap syukur bukanlah sebuah saran atau pilihan, tetapi mengucap syukur bagi orang percaya adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Saudaraku, tentu kita berkata, bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau keadaan saya lagi sulit? Saudara, ada banyak orang bisa bersyukur kalau keadaan sedang baik dan menyenangkan. Tetapi justru disinilah Tuhan mau agar kita orang-orang percaya bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudaraku, mengapa? Sebab mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Ayo coba klik di komen YouTube ini atau live chat. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ternyata bagi kita orang percaya, bersyukur itu wajib. Bersyukur itu bukan pilihan, bukan sekedar kalau kita suka, kita lakukan, kalau nggak suka, kita tidak lakukan. Tidak, tetapi mengucap syukur adalah sebuah kewajiban. Tahukah Anda bahwa ketika kita bersyukur, maka ternyata yang mengalami keuntungan bukanlah orang lain lebih dulu, tetapi diri kita. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala keadaan? Sebab bersyukur merupakan kehendak Tuhan. Bersyukur juga adalah tanda iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara benar-benar mempercayai pengaturan Tuhan yang sempurna, kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bersungut-sungut melewati keadaan apapun juga. Karena kita percaya Bapa kita di surga adalah Bapa yang selalu memberi yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Bersyukur akan membuat kita sehat dan awet muda. Saudara, kalau Anda mau awet muda, mau sehat, banyak-banyaklah bersyukur. Tapi kalau saudara mau cepat tua, mau cepat sakit-sakitan, perbanyaklah bersungut-sungut, ngomel terus. Jelas, mari kita belajar. Jangan lagi ngomel, tapi mengucap syukur dalam segala keadaan. Bersyukur juga akan menular. Saudaraku, kebiasaan bersyukur akan menular dan membuat suasana jadi adem, suasana jadi tenang, suasana jadi teduh. Ya, sebaliknya kalau ngomel terus, ya kan, kalau bersungut-sungut terus, justru akan membuat keadaan semakin panas. Rumah tangga jadi panas, keluarga dan juga saudaraku pekerjaan, komunitas, gereja akan jadi panas kalau kita ngomel terus. Tapi saat kita bersyukur, maka semua akan jadi adem dan penuh dengan damai. Katakan amin. Coba ketikkan di komen, katakan adem, ya, adem. Bersyukur itu akan membuat adem. Nah, bahkan bersyukur akan mendatangkan mujizat. Saudaraku, coba lihat bagaimana ternyata Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang lebih yang kelaparan.
hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Kalau Anda lihat bagaimana ternyata di awal Yesus mengangkat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu. Lalu Yesus mengucapkan syukur. Haleluya. Mengucap syukur akan mendatangkan mujizat. Mengucap syukur akan mendatangkan penyediaan Tuhan yang secara ajaib akan terjadi. Katakan yes. Bahkan Anda ingat Rasul Paulus dan Silas pada waktu ada di penjara kota Filipi. Mereka dipasung kedua kaki dan tangan mereka. Tapi mereka bisa lepas, Tuhan membebaskan mereka. Kenapa? Karena di tengah-tengah malam, di tengah-tengah kesakitan, Paulus dan Silas bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, apapun persoalan saudara, mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itu justru akan mendatangkan mujizat yang ajaib. Nah, pertanyaannya, saudara berkata, Pastor Lukas, saya tahu saya harus bersyukur. Tetapi yang terjadi seringkali saya marah, saya bersungut-sungut, saya mengeluh ketika keadaan mengecewakan, tidak seperti yang saya harapkan. Nah, saudaraku, mari kita akan belajar dari Alkitab. Ternyata Paulus memberikan nasihat buat kita berharga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Yesus. Nah, saudaraku, kita belajar mendalami ayat ini. Bagaimana rahasia bisa bersyukur dalam segala keadaan? Saya coba baca ayat ini dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Dikatakan dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan bagi kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Wow, ternyata Paulus menjelaskan buat kita agar kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Yang pertama, bersatu dengan Kristus Yesus setiap saat. Bersatu dengan Yesus setiap saat. Nah, saudaraku, ternyata ibarat seperti televisi di rumah Anda akan bisa berfungsi dengan baik kalau colokan listriknya nancep, nyambung dengan sumber listrik. Sebaliknya ketika, saudaraku, colokan listrik TV itu disconnect, tidak nyambung, tidak bersatu, jelas maka, saudaraku, televisi itu tidak akan bisa berfungsi apa-apa. Nah, hal yang sama juga saat kita nyambung, bersatu, kita nempel, melekat, tinggal bersama Yesus setiap saat, maka setiap saat aliran kasih Tuhan, aliran sukacita Tuhan, aliran damai sejahtera, aliran syukur akan mengalir buat kita, sehingga saudara dalam segala keadaan kita bisa bersyukur. Katakan amin. Saudaraku, mari kita belajar hidup bersatu dengan Kristus. Bukan hanya di hari Minggu waktu kita ke gereja, bukan hanya pada waktu saudara sedang ikut ibadah online, bukan hanya pada waktu saudara lagi baca Alkitab, berdoa, tidak. Tapi waktu kita kerja, waktu kita di perjalanan, pada waktu kita, saudaraku, dalam komunitas, dimanapun juga setiap saat, kita harus bersatu dengan Yesus. Saudaraku, kedekatan akan menjadi kesamaan. Kalau kita dekat dengan seorang penjudi, lama-lama ketularan suka judi. Dekat dengan seorang perokok, lama-lama jadi perokok. Tapi kalau Anda dekat dengan orang yang suka memuji Tuhan, nyanyi bagi Tuhan, saudara akan ketularan, suka memuji Tuhan dan menyanyi. Saudara dekat dengan seorang yang suka bersyukur, maka saudara akan suka bersyukur. Saudara dekat dengan pendeta, saudara akan jadi pendeta, bukan pendekar lagi. Nah, saudaraku, kita harus banyak melekat, mendekat, tinggal bersama Yesus. Seperti pokok anggur, Yesuslah pokok anggur dan kitalah carang-carangnya, kitalah cabang-cabang rantingnya. Kalau kita nempel, kita bisa berbuah lebat, karena apa yang Yesus miliki akan disalurkan, dialirkan saat kita tinggal di dalam Yesus setiap saat. Katakan bersama saya, tinggal di dalam Yesus. Coba klik di komen, ucapkan tinggal di dalam Yesus. Jadi rahasia pertama untuk kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, tinggal di dalam Yesus setiap saat. Yang kedua, saudaraku, rahasia bisa bersyukur dalam segala keadaan.
Saudara, coba kita lihat ayat ini dari terjemahan The Living Bible. Dikatakan, no matter what happens, always be thankful. Nggak peduli apapun yang terjadi, selalulah bersyukur. Selalu ucapkanlah syukur. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Sebab ini adalah kehendak Tuhan bagimu yang menjadi milik Yesus. Haleluya. Ternyata saudaraku, kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, ketika kita menjadikan Yesus sebagai pemilik hidup kita. Jadikan Yesus sebagai pemilik hidupmu. Saudaraku, saat kita menyerahkan seluruh kepemilikan hidup kita, kepemimpinan hidup kita kepada Yesus, percayalah, maka Yesus sebagai owner, penguasa dalam hidup kita, maka Dia akan sungguh-sungguh tanggung jawab menolong dan membela dan memelihara kehidupan saudara dan saya. Ibarat seperti seorang pembantu rumah tangga. Biar terjadi krisis, biar terjadi pandemik, dia nggak pusing. Kenapa? Sebab selama dia ada di rumah bosnya, maka semua kebutuhannya akan dicukupkan oleh bosnya. Nah, saudara, sementara bosnya yang stres, yang pusing untuk memikirkan untuk kehidupan bagi keluarga dan termasuk pembantu rumah tangganya. Nah, hal yang sama, saudaraku, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai bos kita, dan kita cuman hambanya, servantnya, maka kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kita tidak lagi hidup di dalam semua yang namanya sungut-sungut dan mengomel. Kita tinggal hidup percaya kepada bos kita. Dia yang atur, dia yang sungguh-sungguh menolong kita, dia yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan saat kita menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidup kita, maka kita tidak lagi saudaraku hidup dalam ketakutan. Kita tidak lagi hidup dengan beban yang berat, sebab Tuhan pemilik hidup kita yang akan bertanggung jawab menolong dan menyelesaikan semua apapun yang menjadi pergumulan kita. Katakan bersama saya milik Yesus. Ya, coba klik di komen YouTube ini, katakan saya milik Yesus. Barang siapa milik Yesus, maka Tuhan Yesus sang pemilik akan membela, akan memelihara, menolong kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Katakan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan engkau baik Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, rahasia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Saya coba pinjam ayat ini sekali lagi dalam terjemahan bahasa terjemahan baru saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ternyata mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, di setiap waktu. Ini merupakan sesuatu yang harus menjadi gaya hidup kita, yang harus menjadi habit kita. Saudaraku, yang harus menjadi lifestyle kita. Nah, ternyata kita belajar rahasia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, disiplin diri untuk selalu bersyukur. Disiplin diri untuk selalu bersyukur. Haleluya. Saudara, segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, asal kita mau belajar, kita mau disiplin diri, lama-lama kita akan bisa dan akan mahir. Contoh, pada waktu kita kecil, kita nggak suka gosok gigi, tapi oleh orang tua kita dipaksa. Kita nangis tapi dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kesenangan, kenikmatan. Hari ini kita kalau nggak gosok gigi, nggak bisa tidur. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, hal yang sama, kita pada dasarnya suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Itulah sifat dasar manusia, suka komplain. Tetapi waktu kita mau mendisiplin diri kita untuk selalu bersyukur, untuk suka mengucap syukur, untuk membiasakan diri bersyukur dalam segala keadaan, maka percayalah itu akan menjadi sebuah gaya hidup kita yang awalnya memang sulit, awalnya berat, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk akhirnya kita bisa mudah mengucap syukur dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan,
Ketika dia pulang pelayanan malam hari menuju ke rumahnya, dia dirampok. Seluruh barang-barangnya dirampas, bahkan baju yang baik yang dia kenakan juga diambil oleh sang perampok. Dalam keadaan sudah kehilangan semuanya, dia pulang ke rumah, dia berdoa. Setelah dia selesai dia berdoa, dia ambil buku diarinya dan dia menulis, Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku dirampok. Terima kasih, aku bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Terima kasih aku dirampok, karena bukan aku yang merampok. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan, karena aku dirampok, barang-barangku diambil, tetapi bukan nyawaku yang diambil. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, kalau aku dirampok. Berarti orang yang merampok itu membutuhkan, jauh lebih membutuhkan barang-barangku daripada aku. Dan aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku dirampok, aku kehilangan barang-barang itu, karena aku percaya Tuhan akan sediakan dan cukupkan dan ganti setiap keperluanku. Wow, sebuah kedewasaan rohani, sebuah kematangan rohani yang luar biasa dari hamba Tuhan ini. Saudara, kita juga harus belajar untuk dewasa dalam menyikapi hidup ini, dalam segala keadaan. Mari disiplin diri kita, jadikan saudaraku menjadi sebuah gaya hidup kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku, hari ini kita belajar, ini bukan sesuatu yang hanya menjadi sebuah klise, tetapi bersyukur itu wajib. Bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Bersyukur itu akan mendatangkan mujizat. Bersyukur akan membuat kita sehat dan awet muda. Dan bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala keadaan? 3 rahasia yang kita belajar. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus setiap saat. Saudara, tinggallah di dalam Yesus setiap saat. Jangan cuma kadang-kadang, tapi setiap saat izinkan Tuhan Yesus mengalirkan kasih, damai, dan sukacita, membuat kita bisa bersyukur dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua, saudaraku, jadikan Yesus sebagai pemilik hidup saudara. Serahkan kepemilikan hidupmu kepada Yesus. Kalau dia bos, kita cuma hamba. Kita sadar bahwa semuanya titipan Tuhan, maka Tuhan yang akan membela kita. Seperti Ayub di awal, saat dia kehilangan semua kekayaan anak-anaknya, dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa bersyukur kenapa? Sebab dia sadar semua hanya titipan. Tuhanlah bos dalam hidupnya, dia cuman hamba. Tetapi lihat dalam pasal-pasal berikutnya, saat Ayub merasa diri benar, merasa diri berjasa, merasa diri sebagai pemilik segalanya, maka dia mulai marah, kecewa, dan bersungut-sungut, salah mengerti dengan Tuhan. Tapi untung Ayub akhirnya sadar, dia mencabut semua perkataannya, dia mengenal Tuhan bukan dari kata orang lagi, tapi secara pribadi, saat dia sadar, dia adalah hamba dan Tuhan adalah pemilik dan penguasa yang berdaulat. Dan yang ketiga, disiplin diri untuk bersyukur senantiasa. Biasakan diri, latih, paksa dalam segala keadaan, cari hal-hal positif apa yang kita bisa syukuri dalam segala keadaan kita. Siapa saudara, keluarga besar Bethany Miracle Center yang mau sungguh-sungguh menjadi orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan? Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman ini menjadi sebuah pesan Thanksgiving yang akan menjadikan titik balik dalam hidup kami. Mulai hari ini kami tidak hanya mau bersyukur setahun sekali di dalam perayaan Thanksgiving, tapi setiap hari, setiap saat kami mau bersyukur dalam segala keadaan kepada Tuhan. Ajari kami mulai hari ini mendisiplin, melatih diri kami untuk bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ajari kami untuk mulai hari ini untuk tetap menyerahkan kepemilikan hidup kami, kepemimpinan hidup kami kepada Yesus. Kami cuman hamba-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan adalah bos dalam hidup kami. Dan ajari kami untuk tinggal di dalam Yesus setiap saat, sehingga kami terus mengalami aliran kasih Tuhan. Kami berbuah,
melakukan kebaikan, dan kami bisa mengucapkan syukur dalam segala keadaan. Berkati setiap kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan ajar kami, Tuhan, terus hidup mengandalkan Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku, saya percaya di hari Thanksgiving ini kita terus percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Tuhan tetap baik, God is good, and all the time God is good. Dan saudaraku, kalau Anda diberkati oleh program YouTube channel Bethany Miracle Center, tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, Anda juga share kepada teman-teman Anda. Dan saudaraku, kita akan hadir setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 6 malam waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York. Dan Anda bisa ikuti program-program daripada YouTube channel Bethany Miracle Center yang akan jadi berkat. Dan setiap hari Minggu, saudaraku, kita akan live streaming ibadah raya Bethany Miracle Center jam 9.50 malam waktu Jakarta atau jam 9.50 pagi setiap hari Minggu waktu New York. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, membuat saudara berhasil melewati apapun juga. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati.